Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Nah, Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun, sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera guys. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, kali ini kita akan teruskan lagi membuat bakalan video reaction di mana saya akan mereaksi sebuah video yang mengatakan tentang bahasa Indonesia ya guys. Dengan judulnya, bersiaplah bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia, bahasa kita untuk dunia. Wow, satu perkara yang saya nampak judulnya itu membuatkan kita tertanya-tanya bagaimana cerita mengenai tentang bahasa Indonesia. Dan ini merupakan dari channel yaitu Dunia Slap. Jangan lupa guys, seperti biasa like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini, karena di dalam channel ini banyak mengetengahkan tentang info-info dan juga terkait tentang di negara Indonesia. Tanpa berbasa-basi, ayo kita sama-sama tonton di dalam video pada kali ini. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 1, 2, dan 3 guys. Dunia Slap. Bahasa Indonesia cukup mudah diucap. Hampir setiap huruf hanya mempunyai satu suara. Jika Anda melihat sebuah kata, walau katanya kadang-kadang panjang, selama pelan-pelan dibaca, kemungkinan besar Anda akan tahu bagaimana mengucapkannya. Guys Fun, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Tepatnya pada 18 Agustus 1945. Ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Adapun saat ini banyak ahli bahasa berpendapat bahwa bahasa Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi bahasa internasional. Bahasa yang digunakan di forum-forum internasional. Bahkan James T. Collins pada tahun 2005 telah menunjukkan betapa potensialnya bahasa Indonesia Melayu menjadi bahasa internasional. Wow. Oke. Negara-negara dari luar. Bahasa Indonesia go internasional. Go internasional. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim pernah mengatakan target Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud adalah menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di Asia Tenggara. Kemendikbud juga memang pernah menargetkan pada 2045 bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa resmi PBB. Tak hanya itu, bahasa Indonesia bahkan telah ditetapkan sebagai bahasa resmi kedua di Vietnam dan menjadi bahasa terpopuler keempat di Australia. Hal ini menunjukkan bahasa Indonesia tidak hanya populer di Indonesia, melainkan juga populer di luar negeri. Saat ini ada 52 negara asing yang membuka program studi bahasa Indonesia. Beberapa di antaranya adalah Inggris, Amerika Serikat, Australia, Maroko, Vietnam, Kanada, Jepang, Ukraina, Korea Selatan, Hawaii hingga Suriname. Di Korea Selatan, program studi bahasa Indonesia memiliki banyak peminat. Karena peminatnya yang banyak, pihak universitas kemudian sampai menetapkan kuota penerimaan mahasiswa yang bisa masuk ke Prodi Bahasa Indonesia. Pendaftar untuk masuk ke Prodi Bahasa Indonesia pun selalu melebihi kuota yang ditentukan oleh pihak universitas. Ada pula di Jepang sebanyak 75 dari 800 perguruan tinggi menyediakan program studi untuk mempelajari bahasa Indonesia. Tak hanya perguruan tinggi, beberapa sekolah di Jepang juga mengajarkan bahasa Indonesia pada siswanya. Negara lain yang juga mengajarkan bahasa Indonesia di tingkat sekolah adalah Australia. Bahkan beberapa sekolah dasar di Australia menetapkan bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran wajib. Di negara Australia, ya, mewajibkan setiap daripada muridnya itu wajib mempelajari bahasa Indonesia. Di negara Vietnam adalah dirasmikan, bahasa Indonesia itu dirasmikan sebagai bahasa yang kedua di negara Vietnam, guys. Wow.
Oke. Orang asing belajar bahasa Indonesia. Oke. Orang asing belajar bahasa Indonesia. Antusiasme warga mancanegara untuk mempelajari bahasa Indonesia semakin jelas terlihat dari program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Hingga Wah. akhir tahun 2020, tercatat Oke. ada 355 lembaga penyelenggara program BIPA di 41 negara dengan total Oh. 72.746 pembelajar. Dari Wah. jumlah tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud telah memfasilitasi 146 lembaga di 29 negara. Ada banyak tenaga pengajar bahasa Indonesia dikirim ke negara-negara tersebut. Nah, Selain untuk membantu penutur asing mempelajari bahasa Indonesia, program BIPA dan kegiatan memfasilitasi lembaga-lembaga di negara lain juga menjadi bukti nyata bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Luar Negeri berkomitmen untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional dan sebagai instrumen soft power diplomasi. oke. Keuntungan jika menjadi bahasa internasional. Oke, keuntungannya. Jadi aku ngajarin mereka kalimat kalian terciduk oleh kami. Unc gitu. Gaul banget. Emang apa artinya? Apabila bahasa Indonesia berhasil menjadi bahasa internasional, hal ini tentu akan sangat menguntungkan negara Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini Oke. dapat mempermudah Indonesia untuk melakukan diplomasi kebudayaan sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan asing dan investor asing. Benar, Dan benar. tentunya masih banyak keuntungan lain yang dapat diperoleh Indonesia. Selain itu juga untuk mencerminkan citra positif Indonesia di dunia internasional. Maka dari itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dengan baik. Untuk itu, masyarakat Indonesia sebagai penutur asli dan pemilik bahasa Indonesia sudah seharusnya lebih bersikap positif terhadap bahasa Indonesia guna memperlihatkan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Wah, Ketertarikan warga mancanegara terhadap bahasa Indonesia justru tidak diimbangi sikap positif masyarakat Indonesia terhadap bahasa nasionalnya. Masyarakat kita memang menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran di sekolah, kampus, ataupun sebagai pengantar di forum resmi atau di kantor. Akan tetapi, terkadang kita tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan benar dengan dalih malu atau takut dianggap terlalu kaku. oh, Kita lebih memilih menggunakan istilah-istilah alay ataupun menggunakan istilah dalam bahasa Inggris. Padahal kata-kata tersebut ada dalam bahasa Indonesia. apa itu alay guys? Alay itu apa artinya guys? Yang lebih mengkhawatirkan yakni sebagian di antara anak-anak Indonesia masa kini tidak menguasai bahasa Indonesia. Mereka mulai beralih jadi penutur yang lebih fasih berbahasa asing atau khususnya bahasa Inggris daripada berbahasa Indonesia. Memanglah bukan sesuatu yang salah untuk mempelajari bahasa asing. Namun sebagai warga negara Indonesia yang lahir dan dibesarkan di Indonesia, sudahlah menjadi kewajiban kita untuk mengutamakan bahasa Indonesia. Bukan hanya digunakan di sekolah, bahasa Indonesia juga sebaiknya digunakan dalam kegiatan sehari-hari lainnya. Pakar Oke. bahasa Indonesia Yus Badudu mengatakan, agar dapat berbahasa Indonesia yang benar, kita harus memperdalam pengetahuan kita tentang bahasa Indonesia dengan banyak membaca buku-buku yang baik, isi dan bahasanya, serta Ya. harus banyak mendengar tuturan orang yang bahasanya teratur, tanpa usaha ke arah itu. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan cerminan sikap positif yang menimbulkan rasa kebanggaan terhadap bahasanya. Sikap positif ini dapat mendukung pengembangan bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa Indonesia. Oke. Perlu kita ingat, masa depan bahasa Indonesia dan bangsa Indonesia bukan hanya ditentukan oleh politisi dan pekerja di badan bahasa, tetapi juga kemantapan dan kepercayaan diri penutur bahasanya. Oleh karena itu, seluruh masyarakat Indonesia harus memiliki kebanggaan terhadap bahasa Indonesia. Mari kita bantu mewujud nyatakan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional dengan memperhatikan arah dan perkembangan bahasa Indonesia yang sudah jelas dan tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa Indonesia dapat menjadi bahasa internasional. Menjadikan bahasa internasional guys. Wah.
satu perkara fakta yang bagi saya sangat baik ya. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video dari channel yaitu Dunia Seleb, di mana kita dapat lihat ya, bersiaplah bahasa Indonesia segera menjadi bahasa dunia. Bahasa Indonesia segera menjadi bahasa internasional. Jadi apapun kita telah mendengar penjelasan yang bagi saya sangat-sangat padat, jelas, dan memberikan banyak fakta bahwa apa yang dikatakan bahasa Indonesia ini ramai sekali ya, orang sangat-sangat ingin mempelajari ya, ingin mempelajari dan ingin mendapatkannya supaya dapat memudahkan ya urusan dari segi sektor wisatawan, sebab ini juga memberikan keuntungan kepada negara Indonesia. Banyak ya negara di serata dunia ini mereka menjadikan bahasa Indonesia itu sebagai salah satu pendidikan ya, pelajaran bahasa Indonesia. Dan saya dapat mendengar juga tadi ramai tenaga-tenaga pengajar ya, apa ni orang kata, dihantar ke universitas, college, kampus dan sebagainya untuk sama-sama membantu negara tersebut untuk memudahkan lagi urusan pendidikan bahasa Indonesia. Jadi ini juga salah satu memberikan keuntungan ya kepada negara Indonesia, karena ia dapat terkait ya tentang bagaimana kalau orang asing dia bisa berbahasa Indonesia, pasti mereka akan terus datang ke Indonesia. Bahkan mereka mula-mula datang sebagai turis, tetapi selepas itu mereka akan betah lama ketika mereka berada di Indonesia. Begitu juga dari segi sektor ya, perusahaan di lapangan, sektor dari tenaga kerja dan sebagainya. Jadi bagi saya sangat-sangat membawa kepada keuntungan. Dan kita dapat nilai juga bahwa Indonesia sangat-sangat populer yang berada di negara Australia kalau saya nggak silap ya. Dan mereka mengatakan, pemimpin di Australia mengatakan setiap murid yang belajar di sekolah di Australia wajib mendalami pelajaran ataupun proses mengenal tentang pendidikan bahasa Indonesia. Jadi itu satu perkara yang bagi saya sangat-sangat populer, dan bagi saya kalau perkara ini dijadikan sebagai satu perkara yang diteruskan, bagi saya bahasa Indonesia akan segera menjadi bahasa dunia. Begitu. Jadi perkara-perkara ini harus kita jadikan manfaat dan perlu dititik beratkan juga, karena setiap daripada mereka yang dari luar negara ya, dari luar negara Indonesia, yaitu terutamanya warga asing, ramai boleh mereka tuh fasih dan sangat gampang sekali apabila mereka bertutur dalam bahasa Indonesia. Jadi saya sangat kagum dan saya sangat wow, ini satu perkara yang begitu luar biasa, karena apabila mereka membuat konten tentang Indonesia, dan apalagi bila mereka membicarakan menggunakan pakai bahasa Indonesia, secara tidak langsung kita akan dapat memahami apa yang mereka sampaikan. Begitu. Jadi apapun guys, saya ucapkan tahniah, karena ini satu perkara yang bagi saya tidak ada masalah, sangat baik dan harus diteruskan, karena ini adalah sebagai satu perjuangan. Perjuangan bagi saya ini satu perjuangan untuk menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa internasional. Bagi saya tidak ada masalah kalau saya lah ya, sebab saya pun pengen juga untuk belajar macam-macam bahasa ya, seperti bahasa Indonesia, seperti bahasa Inggris. Tidak ada salah, karena itu adalah sebagai satu ilmu kita. Tetapi apa yang admin katakan, kita harus mengutamakan bahasa Indonesia yang lahir di Indonesia, yang dibesarkan di Indonesia. Jadi semangat perjuangan kita itu perlu diutamakan, apalagi melibatkan tentang bahasa Indonesia. Oke guys, jadi itu adalah pendapat dan juga pandangan saya tentang video pada kali ini. Semoga ya bisa memberikan satu manfaat. Jikalau saya salah mengatakan dan sebagainya, kalian silakan koreksi di ruangan kolom komentar. Kita positif aja guys, kita baik-baik aja, tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah, sebab ini satu perkara yang harus kita manfaat dan ambil sebagai satu tambahan ilmu, terutamanya kepada diri saya guys. Oke guys, itu saja Dengkel. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang guys. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.